Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih ya buat kalianin yang udah subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya. Amin. Kalianin pernah nggak ngerasa hidup tuh kayak dorongan takdir yang nggak bisa dihindari? Bahkan saat hati nggak rela, kadang kita tetap harus jalanin pilihan yang paling pahit. Kayak aku, yang akhirnya nikah sama bos Arab tempatku kerja. Bukan karena cinta, tapi karena utang keluarga. Dan malam pertama kami, justru bikin aku nangis seharian. Ini ceritaku. Dinikahi bos Arab demi utang keluarga 2 malam pertama bikin aku nangis seharian. Namaku Aliani. Usia 23 tahun. Aku anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak lulus SMA aku langsung kerja karena nggak sempat kuliah. Bapakku tiba-tiba sakit keras, dan ibuku nggak bisa sendirian mengurus semua. Adikku yang kedua masih kuliah, dan yang paling kecil masih SMP. Aku pikir, kalau bukan aku yang bergerak, siapa lagi? Aku dapat kerja sebagai cleaning service di hotel bintang 5 milik orang Arab. Hotelnya besar, mewah, dan tamunya orang penting semua. Aku digaji UMR. Tapi karena hotel itu punya standar internasional, ada tambahan insentif kalau kerja lembur atau shift malam. Jadinya aku ambil semua kesempatan yang ada. Pulang larut udah biasa. Tidur cuma 4 jam pun bukan hal baru. Tapi masalahnya bukan cuma capek. Masalahnya adalah uang itu nggak pernah cukup. Bapakku sakit ginjal, dan kami nggak punya BPJS. Sekali masuk rumah sakit, habis jutaan. Belum lagi obat, perawatan, dan transport bolak-balik dari kontrakan ke rumah sakit. Kami juga masih punya utang lama ke tetangga, dan sekarang ditambah utang baru ke rentenir. Aku tahu, minjam ke rentenir itu pilihan buruk. Tapi waktu itu aku nggak punya pilihan. Ibu nangis tiap malam, adikku hampir dikeluarin dari kampus karena tunggakan. Jadi ketika seseorang datang nawarin uang cepat dengan bunga 2 kali lipat, kami ambil juga. Walau perih. Walau tahu suatu saat akan balik nusuk dari belakang. Hari-hariku jadi semakin gelap. Tiap malam aku duduk di balkon lantai 6, ngerasa kayak sendirian di tengah keramaian. Di dalam hotel semua serba mewah, kamar ratusan juta, tamu-tamu berjas mahal, dan aroma parfum yang kuat. Tapi di dalam hatiku, cuma ada rasa panik. Tiap jam, tiap detik, seperti dihantui angka-angka utang yang terus bertambah. Kadang aku nanya ke diri sendiri, sampai kapan aku kuat kayak gini? Tapi sebelum sempat jawab, biasanya aku udah keburu nangis. Diam-diam, supaya teman sekamar nggak dengar. Air mata itu jatuh bukan karena lemah, tapi karena capek. Capek pura-pura kuat terus. Sampai akhirnya, satu sore setelah ganti spray kamar Presiden Suite, aku dipanggil oleh manajer. Katanya, bos besar mau ketemu kamu langsung. Sekarang juga. Aku bengong. Jantungku langsung deg-degan. Biasanya yang dipanggil langsung itu ya, yang buat masalah besar. Tapi aku rasa kerjaanku aman-aman aja. Bersih, rapi, nggak pernah bolos. Tapi tetap aja, ada rasa takut yang menekan dada. Apalagi ini, bos besar. Pemilik hotel. Orang Arab yang jarang muncul, tapi katanya galak dan misterius. Tanpa sempat ganti baju kerja, aku naik ke lantai paling atas. Kaki rasanya gemetar. Aku nggak tahu, panggilan itu akan jadi titik balik hidupku. Bukan cuma soal kerja, tapi soal seluruh hidupku sebagai perempuan. Aku berdiri di depan pintu kaca ruang direksi di lantai 17. Ruangan itu jarang sekali digunakan. Hanya Syekh Abdullah, pemilik hotel, yang punya akses penuh ke sana. Tanganku dingin, napasku tak teratur. Aku nggak tahu apa yang menungguku di balik pintu itu. Tapi perasaanku, entah kenapa, nggak enak dari tadi. Seorang sekretaris membuka pintunya. Silakan masuk, Bapak sudah menunggu. Aku melangkah masuk dengan tubuh kaku. Ruangan itu luas, tenang, dan aroma oud khas timur tengah samar-samar tercium di udara. Di balik meja kayu ukiran marmer, duduklah seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Berjanggut rapi, kulit kecoklatan, sorot matanya tajam tapi tidak menyeramkan. Dia menatapku lama sebelum akhirnya bicara. Silakan duduk, Aliani. Suara beliau dalam dan tenang. Aku duduk dengan lutut saling menekan. Ada jeda sunyi yang lama sebelum beliau buka suara lagi.
Dan kalimat pertama yang keluar justru bikin aku ternganga. Saya tahu kamu sedang dalam masalah besar. Saya tahu bapakmu sakit. Saya tahu kamu terlilit utang. Aku langsung menunduk. Napasku tertahan. Maaf, Pak. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Beliau menarik napas pelan. Saya tidak sedang menyalahkanmu. Saya hanya ingin membantu. Mataku menatapnya dengan was-was. Maksudnya, Pak? Dia menyandarkan punggung ke kursi. Saya serius. Saya ingin kamu dan keluargamu keluar dari masalah ini. Tapi bukan dengan pinjaman. Saya ingin kamu jadi istri saya. Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku membelalak. Lidahku keluh. Dalam hitungan detik, tubuhku seperti dibekukan. Otakku berusaha mencerna maksud sebenarnya dari kalimat barusan. Pak, saya ini cuma karyawan cleaning service. Dia menatapku tenang. Saya tahu siapa kamu. Kamu pekerja keras, tidak pernah terlambat, tidak pernah mengeluh. Dan saya tahu kamu sedang terdesak. Aku berdiri, gugup, campur marah. Kalau ini semacam permainan, saya... Bukan permainan, potongnya tegas. Saya tidak main-main soal pernikahan. Saya ingin menikahimu secara sah, secara agama. Saya akan lunasi semua utangmu. Tapi keputusan tetap di tanganmu. Aku lemas. Duduk kembali. Ingin rasanya keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Tapi, kalimat terakhirnya menghantam hatiku. Kamu tidak harus mencintai saya. Tapi kamu akan aman. Kata-katanya menyakitkan, tapi juga menenangkan. Aku pulang malam itu dengan pikiran kalut. Di perjalanan, aku terus menangis diam-diam. Rasa malu, takut, tertekan, bercampur jadi satu. Sepulangnya, aku masuk kamar, menatap langit-langit yang kusam. Aku tahu, mungkin sebagian orang akan anggap ini kesempatan. Tapi buatku, ini perang antara harga diri dan keputusasaan. Dan besoknya, aku pulang kampung, mencari satu-satunya orang yang bisa membantuku mengambil keputusan besar ini, ibuku. Perjalanan pulang ke kampung malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Kereta ekonomi penuh sesak, bau badan bercampur dengan deru angin malam. Tapi aku tidak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana aku akan mengatakan semuanya ke ibu? Apakah beliau akan mengerti? Atau justru kecewa? Sesampainya di rumah, suasana begitu sepi. Lampu depan rumah hanya menyala redup. Aku masuk pelan, masih mengenakan seragam kerja yang kusut. Di ruang tengah, ibu duduk di kursi rotan tua sambil melipat baju. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap hangat saat melihatku. Aliani, kok tumben pulang malam-malam? Aku duduk di lantai, meletakkan tas ransel kecil, lalu menggenggam tangan beliau. Tanganku dingin. Aku menatap mata ibu, dan tanpa sadar air mata mulai turun. Ibu tersentak, panik. Ya Allah, kenapa? Nak, kamu sakit? Aku menggeleng pelan. Bu, aku ditawari pernikahan. Ibu mengernyit bingung. Pernikahan? Sama siapa? Bos hotel tempat Aliani kerja orang Arab. Suaraku lirih. Ibu terdiam. Lama sekali. Aku tahu beliau sedang mencoba mengerti, tapi dalam hati mungkin juga kaget setengah mati. Aku lanjut bercerita, tentang tawaran itu, tentang alasan Syekh Abdullah, tentang utang keluarga, tentang janji akan dilindungi, bukan dimiliki. Ibu tidak langsung menjawab. Ia berdiri pelan, mengambil air minum, lalu duduk kembali. Tangannya gemetar. Ia memandang ke arah kamar di mana bapak sedang tidur dengan infus tergantung di samping ranjang. Di sisi meja kecil, ada amplop tagihan rumah sakit yang belum kami bayar. Aliani, suara ibu pelan tapi dalam, ibu nggak pernah bermimpi kamu akan menikah begini. Bukan karena cinta, tapi karena keadaan. Tapi ibu tahu, kamu perempuan yang kuat. Dan kalau kamu memutuskan ini demi keluarga, ibu akan terima. Tapi satu hal, nak, jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Kalimat itu seperti hantaman lembut yang menusuk sampai ke tulang. Aku langsung memeluk ibu erat-erat. Kami menangis selama malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena tahu,
hidup tidak selalu adil. Kadang, kita harus berjalan di jalan yang tak kita pilih, hanya supaya orang yang kita sayang bisa terus bertahan. Pagi harinya, sebelum kembali ke Jakarta, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku lihat ibu mengusap kepala bapak yang masih lemah. Di situ aku sadar, aku akan kehilangan banyak hal dari hidupku. Tapi mungkin, akan ada sesuatu yang juga kudapatkan. Entah itu ketenangan, kekuatan, atau mungkin pemahaman bahwa cinta bisa datang dari bentuk yang paling tak terduga. Dan hari itu, aku memutuskan. Aku akan menikah dengan Syekh Abdullah. Hari itu datang lebih cepat dari yang kupikirkan. Pagi hari, aku dijemput mobil hitam dari hotel. Aku duduk di kursi belakang dengan gaun putih sederhana yang disiapkan oleh pihak hotel. Rias wajahku ditangani oleh makeup artis profesional, tapi tak ada rona bahagia di cermin. Semua terasa hampa. Bahkan saat mereka bilang, cantik banget mbaknya, aku cuma tersenyum kecil tanpa menjawab. Pernikahan kami digelar secara tertutup. Tak ada pesta. Tak ada musik. Hanya satu ruangan kecil di masjid dekat kediaman pribadi Syekh Abdullah. Di sana, sudah hadir penghulu, 2 saksi, wali dari pihak keluarga jauhku yang dibantu hotel, dan tentunya dia. Pria yang akan jadi suamiku. Syekh Abdullah mengenakan gamis putih bersih dan peci hitam. Wajahnya tampak tenang, tapi tidak senang. Tidak juga sedih. Aku duduk di sisi ruangan, menunduk dalam. Saat ijab kabul dibacakan, dadaku sesak. Tanganku gemetar. Tapi mulutku tak bersuara. Aku hanya diam, membiarkan semuanya mengalir. Ijab kabul sah? Tanya penghulu. Sah? Jawab para saksi. Dan saat itu, aku resmi menjadi istrinya. Tanpa pelukan, tanpa cium tangan. Setelah akad selesai, semua kembali tenang. Bahkan terlalu tenang. Aku dijemput menuju kediamannya, sebuah rumah besar bergaya Timur Tengah di pinggiran Jakarta. Begitu masuk, aroma rempah-rempah khas menyeruak di udara. Rumah itu indah, mewah, tapi terasa asing seolah bukan tempat untukku. Syekh Abdullah menatapku saat kami tiba di ruang tamu. Mulai hari ini, kamu tinggal di sini. Tapi kamu tetap boleh kerja kalau mau. Semua keputusan ada padamu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya mengangguk. Suaraku entah kemana. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin besar di kamar yang luas dan dingin. Gaun pengantin sudah diganti baju tidur yang tertutup, disiapkan pelayan. Tapi tidak ada tanda-tanda keintiman. Tidak ada sentuhan. Tidak ada desakan. Tidak seperti yang kubayangkan dari cerita-cerita sinetron atau orang-orang. Syekh Abdullah hanya duduk di kursi di dekat jendela. Ia menatap lampu kota dari kejauhan, lalu berkata lirih, "Kamu boleh istirahat. Malam ini kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyentuhmu." Aku mematung. Hanya mengangguk pelan. Beberapa menit kemudian, dia bangkit dari kursinya dan keluar kamar. Dan saat pintu menutup, aku jatuh terduduk di lantai, menahan isak yang akhirnya pecah juga. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena marah. Bukan karena benci. Tapi karena, aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Bingung? Atau justru lega? Karena ternyata, meski aku menikah karena keadaan, aku tidak dipaksa untuk menyerahkan segalanya. Aku menghabiskan malam pertama bukan dalam pelukan, tapi dalam kesunyian yang menyesakan. Dan air mata yang tak berhenti menetes. Malam itu, aku benar-benar menangis seharian. Malam pertama, yang katanya momen paling sakral bagi sepasang pengantin baru, bagiku terasa seperti ruang kosong yang penuh tekanan. Bukan karena terjadi sesuatu yang buruk, justru karena tidak terjadi apa-apa. Dan disitulah letak luka yang sebenarnya. Aku terjaga semalaman. Di kamar yang begitu besar, ranjang empuk seperti kapas, tirai tebal bermotif emas, dan lampu gantung kristal yang berayun pelan. Semua tampak megah, tapi rasanya dingin. Terlalu dingin. Di luar sana, angin malam Jakarta berdesir pelan, tapi di dalam kamar, hanya suara detak jam dan napasku yang tak teratur. Aku duduk bersandar di tepi ranjang, memeluk lutut sendiri. Masih dengan baju tidur panjang yang disiapkan pelayan, belum sempat kucopot hijab karena aku tahu, tak akan ada siapa-siapa. Dan benar, Syekh Abdullah tidak kembali masuk kamar malam itu. Entah kenapa,
itu justru lebih menyakitkan. Aku tahu dia tidak mempermalukanku. Dia tidak menyentuhku tanpa persetujuan. Dia bahkan menghormatiku lebih dari yang layak kuterima sebagai istri, transaksi. Tapi justru disitulah, dadaku sesak. Karena perlakuannya yang begitu tenang dan penuh kendali, membuatku merasa kecil. Seolah aku ini terlalu rapuh untuk disentuh. Terlalu hancur untuk dicintai. Aku menangis, lagi, tapi kali ini lebih pelan. Lebih dalam. Air mata mengalir tanpa suara. Hanya dada yang naik turun berat menahan sesak. Aku merasa sendirian. Di rumah yang terlalu besar, di hidup yang terlalu asing. Bahkan di status baruku sebagai istri, aku merasa seperti tamu yang hanya dititipkan takdir. Jam 3 pagi, aku akhirnya berdiri dan membuka jendela. Cahaya lampu jalan masuk menyusup ke kamar. Jakarta tak pernah tidur, tapi aku ingin sekali melupakan hari ini. Aku duduk di kursi dekat balkon, menatap langit gelap tanpa bintang. Lalu aku ingat ibu, bapak, dan adik-adikku di kampung. Mereka pasti sedang tidur tenang malam ini. Utang sudah lunas. Bapak bisa lanjut berobat. Dan aku adalah alasan di balik ketenangan mereka. Itulah yang membuatku bertahan. Tangisku malam itu bukan hanya tangisan kecewa. Tapi juga tangisan lelah, tangisan penuh tanya dan sedikit, sangat sedikit, tangisan syukur. Karena meski aku merasa hancur, setidaknya aku tidak diinjak. Meski aku kehilangan banyak hal, setidaknya aku masih punya harga diri yang tidak dijual dalam satu malam. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, siapa sebenarnya pria ini? Apa yang dia lihat dari aku yang bahkan tidak percaya diri berdiri di hadapannya? Malam itu, aku belum menemukan jawabannya. Tapi aku tahu, hidupku tidak akan lagi sama. Dan jalan panjang di depanku, baru saja dimulai. Pagi setelah malam pernikahan itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena tubuhku masih terbiasa dengan jam kerja hotel. Atau mungkin karena pikiranku belum bisa diam. Aku melihat sekitar kamar, segalanya masih rapi seperti semalam. Tak ada satupun yang berubah, kecuali statusku. Aku kini istri orang. Tapi bukan istri yang biasa. Saat aku turun ke lantai bawah, suasana rumah masih sepi. Pelayan rumah menyapaku dengan sopan dan ramah. Sarapan sudah tersedia, lengkap dengan roti hangat, kurma, teh mint. Aku duduk di meja makan besar itu sendirian. Diam. Makan perlahan dengan kepala penuh tanda tanya. Beberapa saat kemudian, Syekh Abdullah muncul. Ia mengenakan gamis abu-abu dan wewangian khasnya yang lembut. Ia hanya tersenyum kecil dan duduk di seberangku. Tidak banyak bicara. Ia hanya bertanya, "Kamu tidur nyenyak?" Aku hanya mengangguk pelan. "Mulai hari ini, kamu bebas pilih. Mau tinggal di rumah, atau tetap kerja di hotel. Aku tidak melarang apapun," katanya tenang. Aku mengangguk lagi. Sebenarnya, aku ingin bertanya banyak hal. Apa yang dia inginkan dariku? Apa maksudnya menikahiku tanpa menyentuhku? Tapi mulutku seolah terkunci. Mungkin karena aku sendiri belum siap mendengar jawabannya. Akhirnya, aku memutuskan kembali kerja di hotel. Tidak lagi sebagai cleaning service, tapi dipindahkan ke bagian administrasi. Kata HRD, itu permintaan langsung dari beliau. Aku tahu, dia sedang berusaha menjaga harga diriku di depan rekan kerja. Tapi anehnya, aku merasa semakin terasing. Teman-teman lama mulai menjauh. Beberapa berbisik di belakang. Ada yang bilang aku dipelihara, ada juga yang bilang aku naik kelas. Aku pura-pura tidak peduli, tapi hatiku panas. Sore hari sepulang kerja, aku sering menutup pintu kamar dan menangis dalam diam. Takut, bingung. Terlalu banyak pertanyaan yang belum punya jawaban. Yang lebih membingungkan lagi, Syekh Abdullah tetap bersikap baik. Dia tidak pernah menuntut, tak pernah memaksa. Dia menyapaku dengan sopan, menanyakan kabar orang tuaku, bahkan mengirimkan uang untuk membantu biaya adikku kuliah. Tapi semua itu dilakukan tanpa ekspresi, tanpa emosi. Seperti tanggung jawab, bukan kasih sayang. Dan justru itu yang membuat batinku makin kacau. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku hanya semacam proyek kebaikannya? Apa aku cuma sekadar
objek pertolongan? Atau, mungkinkah sebenarnya ada rasa yang ia simpan, tapi tak ingin ia tunjukkan? Aku tak tahu. Yang ku tahu hanya satu. Setiap malam, aku masih duduk sendiri di balkon rumah besar itu, memandang langit Jakarta, mencari sedikit makna dari hidup yang tiba-tiba berubah begitu drastis. Aku berada di tengah dilema. Antara rasa syukur karena keluarga tertolong, dan kehampaan yang tak bisa kututupi sebagai seorang istri. 3 bulan setelah hari akad itu, aku duduk di balkon rumah besar ini, masih dengan kebiasaan yang sama, secangkir teh hangat dan tatapan kosong ke langit Jakarta yang kelabu. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada yang mendesak dari dalam dadaku. Sesuatu yang selama ini kutahan, akhirnya minta dikeluarkan. Aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam diam. Dalam ketidakjelasan. Malam itu, ketika Syekh Abdullah baru pulang dari pertemuan bisnis, aku memberanikan diri bicara. Kami duduk berseberangan, seperti biasa. Ia memandangku dengan sorot mata penuh tanda tanya, tapi tetap sabar menunggu. Syekh, aku memulai dengan suara pelan, bolehkah malam ini aku bicara sebagai aku, bukan sebagai istrimu? Ia tersenyum kecil. Tentu. Aku menarik napas panjang. Terima kasih sudah bantu keluargaku. Terima kasih sudah menepati janji, tidak menyentuh, tidak memaksa. Tapi aku mulai lelah. Syekh, bukan karena kamu. Tapi karena, aku merasa hidupku hanya bergantung pada kemurahanmu. Aku ingin hidup yang jujur. Aku ingin tahu kemana arah hubungan ini. Karena aku tidak bisa terus pura-pura jadi istri, sementara hati dan pikiranku masih kosong. Dia terdiam. Lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya, untuk pertama kalinya kulihat berkaca-kaca. Alyani, katanya akhirnya, aku tidak menikahimu karena kasihan. Aku menikahimu karena aku menghormatimu. Aku tahu kamu terluka, lelah, dan terpaksa. Itu sebabnya aku tak pernah menuntut apapun. Aku ingin kamu sembuh dulu. Aku ingin kamu merasa cukup, tanpa harus kehilangan harga dirimu. Aku terdiam. Kalimat itu menusuk, tapi justru membuka mataku. Lalu dia melanjutkan, kalau kamu ingin pergi, kamu boleh. Aku akan tetap bantu keluargamu. Tapi kalau kamu ingin tetap tinggal, mari kita mulai dari awal. Pelan-pelan. Sebagai 2 orang yang saling belajar. Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak pernah disambut dengan begitu lembut. Bahkan oleh seseorang yang awalnya kuanggap sebagai pemilikku. Hari-hari berikutnya, aku mulai berubah. Aku ikut kursus bahasa Arab, mulai bantu administrasi bisnis hotelnya. Kami mulai makan malam bersama, kadang bicara soal hidup, soal kenangan masa kecil, soal mimpi-mimpi kecil yang dulu sempat kupendam. Aku pelan-pelan mulai mengenalnya, bukan sebagai bos kaya yang menyelamatkanku, tapi sebagai pria yang punya luka dan kesepian juga. Dia pernah kehilangan istri di masa lalu, dan baru kali ini ia mencoba membuka pintu lagi, dengan caranya sendiri. Cinta tak hadir dengan kejutan besar atau malam romantis, tapi tumbuh dalam percakapan yang tulus dan kesediaan untuk saling mendengar. Dan ketika aku mulai bisa tersenyum tanpa pura-pura, saat itu aku sadar, aku sedang jatuh cinta. Bukan karena uang, tapi karena rasa aman dan dihargai sebagai manusia. Kini, aku bukan lagi istri karena terpaksa. Aku memilih tetap tinggal, karena aku belajar mencintai hidupku yang baru. Tidak mudah. Tapi setiap luka yang pernah kubawa, ternyata mengajarkanku satu hal penting. Harga diri itu bukan berarti menolak bantuan, tapi tahu kapan harus berdiri sendiri, dan kapan harus membuka hati. Dan malam ini, aku menangis lagi. Tapi bukan karena hampa, melainkan karena aku, akhirnya merasa utuh.